Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Hari ini kita akan mempelajari dengan pengurangan, operasi pengurangan. Mari kita simak untuk contoh nomor 1. Di sini ada bilangan 8 dikurangi 4 sama dengan titik. Langkah pertama tetap sama seperti penjumlahan, yaitu menggunakan garis bilangan dengan tanda panah kiri, kanan, kemudian jaraknya harus sama, dan untuk angka-angka yang ada di garis bilangan bisa disesuaikan sendiri ya. Nah, setelah kita buat garis bilangan, kita akan buat garis putus-putus tepat di titik 0. Selanjutnya kita lihat soal 8. 8 ini berarti kita akan bergerak 8 langkah ke kanan. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tandai di sini, lalu kita buat garis putus-putus. Ingat ya anak-anak, jika ingin menggunakan bantuan melangkah, harus dirapikan lagi, dihapus ya. Ini hanya untuk bantuan saja. Begitu. Selanjutnya kita akan buat tanda panah, mulai dari 0 sampai ke langkah di 8 sini. Begitu ya. Ini untuk 8. Selanjutnya kita lihat di soal. Setelah 8 di sini dikurangi 4. Dikurangi 4 ini berarti dia tandanya negatif. Berarti kita akan bergerak 4 langkah ke kiri. Mulainya dari 8 sini. Lalu 4 langkah ke kiri kita mulai hitung 1, 2, 3, 4. Berhentinya di titik 4 ini. Selanjutnya kita buat garis putus-putus dan akan kita buat tanda panah. Tanda panahnya dari titik 8 ke titik 4 arahnya ke kiri. Ini untuk di min 4 atau negatif 4. Selanjutnya kita akan buat tanda panah untuk hasil dari 8 dikurangi 4. Untuk tanda panahnya, ingat mulainya dari titik 0 sampai titik terakhir melangkah. Titik terakhir kita berhenti. Berarti dari 0 sampai 4. Nah, tanda panahnya dari sini, dari kiri, berarti ke kanan. Arahnya ke kanan, sesuai dengan dari 0 ke titik terakhir. Nah, ini hasilnya adalah 4, sesuai dengan titik terakhirnya. Berarti 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Begitu ya. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu negatif 2 dikurangi 5 sama dengan titik. Nah, untuk soal ini sama saja harus bikin garis bilangannya dulu. Berikutnya kita buat garis putus-putus tepat di titik 0. Lalu kita lihat soalnya yaitu negatif 2. Kalau soalnya negatif 2 berarti kita akan bergerak 2 langkah. Kita mulai 1, 2. Berhenti di negatif 2. Dan kita akan buat garis putus-putus. Lalu kita buat apa? Ya, tanda panah. Tanda panahnya arahnya ke kiri. Ini untuk negatif 2. Ingat ya, harus ada tanda panah seperti ini. Selanjutnya, dikurangi 2. Tanda dikurangi ini sama aja dengan tanda negatif. Berarti kita akan bergerak 5 langkah ke kiri. Mulainya dari sini, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di titik negatif 7. Lalu kita buat apa? Ya, kita buat garis putus-putus. Setelah kita buat garis putus-putus, kita buat tanda panah. Ingat ya, jangan sejajar dengan tanda panah sebelumnya. Harus di atasnya.
arahnya ke kiri. Berarti tandanya ke kiri. Ini untuk negatif 5. Selanjutnya, untuk yang terakhir kita buat tanda panah untuk hasilnya. Hasilnya itu dilihat dari titik awal, yaitu titik 0, sampai titik terakhir. Kita berhenti, yaitu negatif 7. Kita buat dari 0 sampai ke titik negatif 7. Arahnya berarti kita sesuaikan dari 0 ke negatif 7, arahnya pasti ke kiri. Maka hasilnya yaitu negatif 7. Negatif 2 dikurangi 5, hasilnya adalah negatif 7. Selanjutnya, untuk soal nomor 3 yaitu 4 dikurangi negatif 6 sama dengan titik, titik, titik. Nah, sebelum kita lanjut ke garis bilangan, kita lihat dulu soalnya. 4 dikurangi negatif 6. Nah, di sini dilihat ada dua tanda yang berdekatan. Tanda apa saja? Tanda negatif bertemu dengan tanda negatif. Nah, untuk mengerjakan ini, kita perlu mengubahnya dulu. Ada cara untuk mengubahnya, yaitu ingat anak-anak, jika ada tanda yang berdekatan, yaitu negatif bertemu dengan negatif, atau positif bertemu dengan positif, atau negatif bertemu positif, atau juga positif bertemu negatif. Nah, di sini ada 4 kemungkinan untuk tanda yang berdekatan seperti ini. Kita perhatikan lagi, untuk tanda negatif bertemu negatif ataupun positif bertemu positif, maka bisa kita ubah. Jika tandanya sama, maka bisa kita ubah menjadi positif. Bagaimana untuk negatif bertemu positif atau positif bertemu negatif? Lihat, di sini tandanya berbeda. Berarti bisa kita ubah. Jika tandanya berbeda, maka ubahlah menjadi negatif. Begitu ya. Nah, untuk ini 4 dikurangi negatif 6. Berarti karena negatif bertemu negatif, maka akan kita ubah menjadi positif. Kita tulis dulu sama dengan 4 ditambah 6. Maka nanti kita carinya seperti ini. Nah, kita baru bisa masuk ke garis bilangan. Setelah kita buat garis bilangan, kita buat garis putus-putus tepat di titik 0. Selanjutnya kita lihat soalnya. 4, berarti kita akan melangkah sebanyak 4 mulai dari 0. 1, 2, 3, 4. Berhenti di titik 4 dan kita buat garis putus-putus. Berikutnya kita buat tanda panah. Arah panahnya sesuai dengan arah menghitung, yaitu ke kanan. Berarti ini untuk 4. Selanjutnya dari soal, di sini ditambah 6. Ditambah 6 berarti kita akan bergerak 6 langkah ke kanan. Kita mulai dari sini, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita berhenti di sini. Selanjutnya, kita buat garis putus-putus, lalu kita buat tanda panah. Tidak boleh sejajar dengan tanda panah sebelumnya, harus di atasnya ya. Nah, kita buat tanda panah mulai dari sini, lalu ke arah titik 10, yaitu ke arah kanan. Ini untuk 6. Begitu ya. Selanjutnya kita akan buat tanda panah untuk hasilnya dari 4 ditambah 6. Berarti kita buat tanda panahnya dari titik awal kita melangkah sampai titik terakhir kita berhenti. Berarti dari 0 sampai ke titik 10. Nah, arahnya untuk tanda panah ini arahnya ke kanan. Sesuai dari 0 sampai 10 arahnya ke kanan. Ini titiknya 10, berarti di sini 10. Dan jawabannya 4 ditambah 6 sama dengan 10. Begitu ya.
Selanjutnya, untuk nomor 4, negatif 5 dikurangi negatif 10. Kita perhatikan lagi di soal, ada tanda yang berdekatan, dan di sini yang berdekatan adalah negatif dengan negatif. Kalau negatif dengan negatif bisa kita ubah menjadi ya positif. Berarti kita tulis dulu negatif 5. Ini menjadi positif, berarti ditambah 10. Sama dengan titik, titik, titik. Begitu ya. Lalu kita kerjakan ke garis bilangan. Buat garis putus-putus, tepat di 0. Selanjutnya lihat soal negatif 5. Berarti kita bergerak 5 langkah ke kiri. Berarti nanti akan berhenti di negatif 5. Kita buat garis putus-putus. Selanjutnya kita buat tanda panah arahnya ke kiri. Ini untuk negatif 5. Selanjutnya kita akan buat lagi. Lihat di sini, setelah negatif 5 ditambah 10, berarti kita akan bergerak 10 langkah ke kanan. Mulainya dari sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berhentinya di titik 5. Lalu kita buat garis putus-putus. Lalu buat tanda panahnya. Tanda panahnya, ingat dari titik awal kita melangkah sampai kita berhenti di titik terakhir sini. Begitu ya. Ini untuk 10, positif 10. Nah, selanjutnya kita buat tanda panah untuk hasilnya. Masih ingat ya? Tanda panah untuk hasil itu kita buat dari titik awal kita mulai melangkah, yaitu di 0. Dari sini sampai ke titik terakhir kita berhenti, yaitu di 5. Berarti kita buat di atasnya sini ya, tanda panahnya. Dari 0 sampai ke 5. Arahnya berarti arahnya ke kanan. Karena kita menggarisnya dari 0 sampai ke 5 sini. Nah, ini jawabannya adalah 5. Berarti negatif 5 ditambah 10 hasilnya adalah 5. Nah, sekian materi pada hari ini. Semoga anak-anak semua bisa paham dan bisa lebih rajin lagi mengerjakan soal ini ya. Jangan patah semangat. Selalu berusaha yang terbaik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.